Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik praktis pemilu. Tentunya dengan dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Pres Ridho, Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno, dan juga akademisi dari UIN, juga ada Pak Ilham Gilang. Berkaitan dengan tema kita, pembahasannya semakin seru nih, Pak Ilham, Pres Ridho. Case-nya seperti ini Pak, ini yang sangat menarik tentunya. Artinya tidak ada larangan bagi seorang mahasiswa itu untuk terjun langsung sebagai calon yang langsung, Pak. Nah, ini kan biasanya kalau calon-calon legislatif ataupun calon kepala daerah, dia melihat orang-orang terdekatnya, dia melihat asalnya dari mana. Nah ini kalau misalkan ini Pak, ada mahasiswa Bapak misalkan dia sudah menjadi calon legislatif lah, anggap, dan dia ingin mengkampanyekan dirinya di kampus, Bapak seperti apa menyikapinya, Pak? Ya. Selagi aturannya memperbolehkan, pasti kita mempersilahkan, kan begitu. Tapi kalau aturannya tidak memperbolehkan, ya misalnya ada aturan turunan ya yang tidak memperbolehkan untuk caleg, karena yang saya tahu yang diperbolehkan oleh MK itu kampanye pilpres ya. Iya, pilpres. Nah gitu. Kalau misalnya kampanye untuk pileg itu, misalnya ada turunannya dan tidak boleh, ya memang tidak boleh masuk gitu. Kita harus tegas terhadap aturan ya. Oke, artinya tegakkan seutuhnya aturan yang telah ada gitu ya Pak. Betul. Karena kalau kita sudah menyimpang dari pegangan kita, aturan kita bernegara, kan aturannya undang-undang ya. Nah, ya selamanya kita akan belok-belok gitu. Negara kita tidak akan menuju ke tujuan yang memang diproklamirkan oleh para founding fathers kita, baik itu di Undang-Undang Dasar, itu di Pancasila kita juga gitu. Kan mencerdaskan kehidupan bangsa, kan ikut ketertiban dunia dan sebagainya. Itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak tegak atau tidak berdiri di atas peraturan perundangan kita. Sekalipun sebuah aturan perundang-undangan ini kan multi tafsir juga kadang-kadang Pak. Ini yang sering disebut oleh masyarakat kita pasal-pasal karet lah, yang bisa dipelintir-pelintir tergantung penafsiran dari orang-orang yang melihat produk hukumnya. Nah ini kan kita lihat tidak ada larangan sebenarnya bagi seorang mahasiswa untuk terjun langsung sebagai yang berkontestasi di pemilihan ini. Tentu orang-orang terdekat yang akan ditariknya, baik itu sebagai tim ses, baik itu sebagai sasaran suara mahasiswa yang ada di data pilihnya misalkan, itu tentunya akan diajaknya. Nah saya yakin ke Pres Ridho dulu, menanggapinya seperti apa kalau ada situasi seperti ini, Pres? Nah inilah yang memang menjadi fenomena yang sedang bias hari ini ya Bang. Karena ya, lebih banyak ya Pres. Teman-teman kita yang aktivis mahasiswa ya. Yang kemarinnya kita seorang aktivis ya, dan hari ini masih kadang masih menyandang gelar mahasiswa ya, di Bengkulu ada ya, di Bengkulu ada ya, di Bengkulu ada ya, yang sekarang juga maju sebagai caleg kayak gitu kan. Tidak satu bahkan ya Pres ya? Tidak satu, ada beberapa teman-teman ya. Kembali yang saya sampaikan tadi, kalau saya nih berpandangan Bang, karena ketika teman-teman sudah maju dalam kontestasi pemilihan calon wakil rakyat, maka barang tentu sudah pasti dia mempraktikkan yang namanya politik praksis tadi. Nah inilah yang akan terjadi. Beda halnya yang saya bilang, kalau dia sudah tidak mahasiswa lagi, kalaupun sebelum dia aktivis pengen maju ya itu sah-sah saja, nggak apa-apa, karena ini hanya berbicara etika saja, karena aturan nggak ada yang mengatur kan. Betul. Nah ini hanya berbicara etis saja atau tidak etis kayak gitu, karena pandangan di antara masyarakat ini berbeda gitu kan. Ya ada memang sebagian masyarakat mendukung anak muda untuk maju kayak gitu kan. Tapi ada separuh, kalau dari kita kawan-kawan mahasiswa ya mengatakan kalau teman-teman seperti itu ya bisa dikategorikan lari dari apa yang diperjuangkan lah, bahasanya kayak gitu kan. Nah menyikapi ini ya, kalau saya beranggapan
sebaiknya ya kalaupun kawan-kawan yang memang maju dalam kontestasi pemilu, ya kalaupun dia masih sebagai mahasiswa, lebih baik ya cuti terlebih dahulu lah atau gimana. Maksudnya saya apa? Lepaskanlah dulu embel-embel mahasiswanya kayak gitu kan. Ya barulah kita untuk baru berproses di proses praktis itu. Ya kalau dia masih menyandang gelar sebagai mahasiswa, ya tadi pandangan saja, etisnya saja yang kurang pas menurut saya gitu. Tapi Pres banyak jawabannya kan seperti ini. Ini adalah langkah lanjut Ya, betul. untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, inilah akhirnya yang terjadi, maksud saya Bang, di kawan-kawan politisi muda, ya kebanyakan mereka mengikuti politisi-politisi tua yang hari ini, sehingga apa yang mereka sampaikan gimmick-gimmick itu, ya gimmick yang akhirnya terjun kepada kawan-kawan. Mereka masih lupa bahwasanya kalaupun ingin turun, ya ide dan gagasan itu yang dibawa kayak gitu kan. Nah hari ini kebanyakan teman-teman yang maju pun hanya mengikuti cara-cara yang dilakukan Template terdahulu ya. kayak gitu kan oleh teman-teman politisi-politisi yang sudah lebih duluan kayak gitu kan. Nah, Untuk embel-embel yang mungkin track recordnya sejauh ini adalah seorang aktivis mahasiswa, selama ini dia aktif di organisasi A, B, C, bahkan di badan eksekutif mahasiswa. Embel-embel yang dibawa bagi mahasiswa mencalonkan diri ini mempermasalahkan nggak Prestus? Atau seperti apa? ya Cukup risau nggak akan hal tersebut? ya inilah yang menjadi pertanyaan kita di antara kawan-kawan. Lalu yang kita perjuangkan bersama hari ini, apakah hanya mendukung beliau untuk mendapatkan kursi ini kayak gitu kan? Ya ini, tetapi kan saya sampaikan lagi, ini kan berbeda pandangan. Ada sisi yang memang orang-orang mengatakan ya langkahnya seperti itu kayak gitu kan, dia ingin memperjuangkan kita. Tapi ya dalam kategori pemikiran kita hari ini yang masih mahasiswa, etisnya masih kurang tepat intinya Bang. Oke, kayak justru gitu. itu kontradiktif dengan Ya, apa yang diperjuangkan, gitu kan. apa yang disuarakan sejauh ini. Karena sebagai kalau seorang sudah mahasiswa masuk ya. politik praktis, mau tidak mau ini Ada Bang, kepentingan yang masuk. kepentingan yang masuk seperti itu. Maka yang kita perjuangkan selama ini kepentingan apa yang kita bangun. Nah, itu ini yang akan dipertanyakan oleh kawan-kawan ini Bang. Semakin menarik Presiden Ya. Pak Ilham, kita akan bahas di segmen terakhir tentunya di Brendo TVRI Bengkulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.